Inter tegaskan tidak berniat jual Frattesi. Inter Milan tidak memiliki rencana untuk melepas Davide Frattesi pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut dilaporkan oleh Matteo Moretto, yang juga menyebut bahwa klub tengah mempertimbangkan perpanjangan kontrak bagi sang gelandang. Ketertarikan dari Atletico Madrid dikabarkan telah mereda, sementara Napoli belum melakukan pendekatan konkret, meskipun masih memantau situasi Frattesi secara aktif. Pemain timnas Italia tersebut dijadwalkan akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk mengatasi masalah hernia yang telah mengganggunya selama beberapa bulan terakhir. Cedera ini bahkan sempat dialaminya saat tampil di semifinal Liga Champions melawan Barcelona, di mana ia mencetak gol kemenangan untuk Nerazzurri. Frattesi tetap menjadi bagian penting dalam rencana Inter untuk musim depan, dan klub menunjukkan kepercayaan penuh terhadap gelandang berusia 24 tahun itu, baik secara teknis maupun dalam hal kebugaran jangka panjang. Dengan bertahannya Frattesi, Inter bersiap untuk memperpanjang kontraknya di klub. Mehdi Taremi siap kembali ke Italia, dan Inter terbuka untuk penjualan striker asal Iran tersebut. Situasi Mehdi Taremi akhirnya menunjukkan titik terang. Penyerang baru Inter yang absen sepanjang gelaran Piala Dunia antar klub kini bersiap kembali ke Italia. Kabar terbaru disampaikan oleh jurnalis Tasnim News, Hatam Shiralizadeh. Dengan dibukanya kembali penerbangan internasional dari Iran, Taremi, yang sempat tertahan di Teheran akibat konflik berkepanjangan selama 12 hari antara Iran dan Israel, dijadwalkan terbang ke Italia pekan depan. Inter sendiri akan memulai persiapan pramusim pada 20 Juli mendatang. Meski belum sempat tampil secara resmi bersama skuad Nerazzurri, klub dikabarkan tetap membuka kemungkinan untuk melepas Taremi di bursa transfer musim panas ini. Resmi gabung Inter, dampak finansial Boni capai 8,3 juta euro di musim 2025 hingga 2026. Angioan Boni resmi menjadi pemain baru Inter. Setelah sempat tertunda, pengumuman kedatangan penyerang muda asal Prancis itu akhirnya dirilis hari ini. Boni direkrut dari Parma dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Menurut laporan dari Calcio Finanza, Inter mengeluarkan total biaya sebesar 25 juta euro untuk mendatangkan pemain kelahiran 2003 tersebut, terdiri dari 23 juta euro sebagai biaya transfer tetap dan 2 juta euro dalam bentuk bonus. Boni menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 2 juta euro bersih per musim, yang akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dari sisi keuangan, beban amortisasi, penyusutan nilai transfer, untuk musim 2025-26 tercatat sebesar 4,6 juta euro per tahun. Ditambah dengan gaji kotor Boni di musim pertamanya yang mencapai 3,7 juta euro, total dampak keuangan di laporan keuangan Inter mencapai 8,3 juta euro untuk musim depan. Nilai tersebut mencerminkan komitmen serius Inter dalam menginvestasikan dana besar untuk pemain muda potensial, yang diharapkan bisa menjadi bagian penting dari lini serang klub dalam jangka panjang. Inter tidak tertarik pada Ter Stegen, Josep Martinez diproyeksikan jadi pengganti Sommer. Rumor yang beredar dari Spanyol mengenai ketertarikan Inter terhadap Marc-Andre Ter Stegen tidak mendapat konfirmasi dari sumber-sumber terpercaya di Italia. Kiper asal Jerman itu memang tengah dikabarkan akan meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, dan sempat disebut-sebut sebagai calon penggantian Sommer di Inter. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport, klub Nerazzurri sama sekali tidak memiliki rencana untuk mendekati Ter Stegen. Meskipun Sommer masih diminati oleh Galatasaray, Inter telah lama mempersiapkan pergantian penjaga gawang dengan mempromosikan Josep Martinez sebagai kiper utama untuk musim depan. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter telah memiliki rencana jangka menengah yang jelas di sektor penjaga gawang dan tidak berniat melakukan manuver besar di posisi tersebut, meski ada dinamika terkait masa depan Sommer. Jika Sommer hengkang, maka Josep akan menjadi kiper utama, dan meskipun tidak hengkang musim depan tampaknya Sommer dan Josep akan bergantian bermain. Inter tengah memantau secara cermat situasi kontraktual Denzel Dumfries. Bek kanan asal Belanda itu memiliki klausul pelepasan senilai 25-30 juta euro, yang harus dibayarkan dalam satu kali cicilan penuh. Kondisi ini membuat manajemen Nerazzurri mulai mengambil langkah antisipatif jika ada klub besar yang memutuskan untuk menebus klausul tersebut dalam waktu dekat. Salah satu nama yang masuk radar Inter sebagai calon pengganti Dumfries adalah Dodo dari Fiorentina. Seperti dilaporkan oleh Corriere Fiorentino, pemain asal Brasil itu telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub meskipun masih terikat kontrak hingga 2027. Fiorentina sendiri bersikap tegas dan tidak bersedia menerima tawaran di bawah angka 25 juta euro. Ketegangan antara Dodo dan manajemen Fiorentina bermula dari keterlambatan klub dalam menawarkan perpanjangan kontrak dan penyesuaian gaji.
Ketidaksenangan Dodo begitu besar hingga ia memilih untuk tidak menanggapi proposal baru yang sebenarnya cukup mendekati permintaannya. Agen sang pemain kini aktif mencari klub baru, dan dalam beberapa hari terakhir, muncul ketertarikan dari luar negeri maupun dari Italia. Juventus menjadi pihak pertama dari Serie A yang menunjukkan minat, seiring kebutuhan mereka terhadap bek sayap untuk skema 3-4-2-1 asuhan Igor Tudor. Menyusul kemudian Inter, yang kini mempertimbangkan Dodo sebagai opsi konkret apabila Dumfries benar-benar hengkang. Gelandang serang Inter Milan, Valentin Charbonny, saat ini telah kembali ke skuad Nerazzurri setelah pulih dari cedera robekan ACL yang dideritanya pada Oktober tahun lalu, yang membuatnya absen sebagian besar musim lalu. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan sempat bergabung dengan skuad Inter di Piala Dunia antar klub dan mencetak gol kemenangan di masa injury time melawan Urawa Red Diamonds, gol senior pertamanya untuk Inter. Awalnya, pemain Argentina ini bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman musim panas lalu. Kabarnya, klub Prancis itu memiliki opsi pembelian, sementara Inter memiliki opsi beli kembali. Namun, cedera ACL tersebut sepenuhnya mengganggu perkembangan Charbonny. Kini, pertanyaan yang muncul adalah apakah Charbonny akan kembali dipinjamkan untuk mendukung perkembangannya, atau tetap berada di Inter. Meskipun ia telah tampil di Piala Dunia antar klub dan menunjukkan potensinya, ada kemungkinan besar Charbonny akan kembali dipinjamkan. Menurut laporan terbaru dari media yang berbasis di Liguria, Il Secolo 19, Genoa saat ini berada di posisi terdepan untuk merekrut Valentin Charbonny dengan status pinjaman musim panas ini. Ini akan menjadi kesempatan bagi Charbonny untuk mendapatkan menit bermain reguler dan melanjutkan perkembangannya setelah cedera serius yang ia alami. Inter pantau Orkun Kokcu sebagai opsi pengganti Calhanoglu. Setelah kembali dari Amerika Serikat usai tersingkir dari Piala Dunia antar klub oleh Fluminense, Inter langsung tancap gas merancang masa depan. Di Viale della Liberazione, aktivitas bursa transfer memanas, terutama sehubungan dengan masa depan Hakan Calhanoglu yang masih belum menemui kejelasan. Seiring situasi gelandang asal Turki itu, muncul rumor media Portugal, Abola mengatakan nama yang dipertimbangkan sebagai calon pengganti. Sosok yang kini masuk radar adalah Orkun Kokcu, gelandang Benfica berusia 24 tahun yang juga sedang diminati oleh beberapa klub Serie A seperti AC Milan dan AS Roma, serta raksasa Turki seperti Galatasaray, Fenerbahce, dan Beşiktaş. Namun, sang pemain dikabarkan kurang tertarik untuk kembali merumput di negara asalnya. Meski memiliki klausul pelepasan sebesar 150 juta euro, Benfica menaksir nilai transfer realistis Kokcu di angka sekitar 40 juta euro. Harga yang tinggi, tetapi tidak mustahil mengingat kualitas dan usia sang pemain, yang telah mencuri perhatian di Primera Liga sejak hengkang dari Feyenoord. Persaingan Inter dan Juventus untuk Ederson makin memanas, Juve siapkan tawaran tukar tambah. Bukan hanya Inter yang mengincar gelandang Atalanta, Ederson. Juventus dilaporkan juga tengah mempersiapkan manuver untuk memboyong gelandang asal Brasil tersebut, bahkan siap menyodorkan skema tukar tambah pemain demi menurunkan harga transfer. Inter sudah lebih dulu dikaitkan dengan Ederson sebagai target utama untuk menggantikan Hakan Calhanoglu, andai gelandang asal Turki itu benar-benar menerima tawaran pindah ke Galatasaray. Namun, upaya Nerazzurri kini mendapat saingan serius dari Juventus. Menurut laporan dari Calcio Mercato It, Bianconeri berencana memasukkan nama Nico Gonzalez dalam paket transfer untuk menggoda Atalanta. Gelandang serang tersebut belum mampu menunjukkan performa meyakinkan di bawah arahan pelatih anyar, Igor Tudor. Selain Gonzalez, Juventus juga mempertimbangkan untuk menawarkan nama lain seperti Timothy Weah dan Samuel Mbangula. Dua pemain tersebut sebelumnya hampir dilepas ke Nottingham Forest, namun kepindahan batal lantaran keduanya menolak transfer tersebut. Atalanta sendiri diyakini mematok bandrol antara 50 hingga 60 juta euro untuk Ederson, dan Juventus berharap skema barter bisa membantu memangkas biaya yang harus dikeluarkan. Persaingan antar rival Serie A ini pun dipastikan bakal memanas dalam beberapa pekan ke depan. Manchester City bergerak cepat dalam upaya memperkuat sisi kanan pertahanan mereka menyusul penjualan Kyle Walker ke Burnley seharga 6 juta euro. Nama Denzel Dumfries menjadi target utama, dengan sang pemain Inter disebut sebagai peluang pasar yang ideal. City saat ini sedang mengevaluasi kesediaan Dumfries untuk bergabung ke Etihad. Bek kanan timnas Belanda itu memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro, namun klausul tersebut akan kedaluarsa pada 5 Juli, dan akan menjadi 28 juta euro hingga 10 Juli, dan akan naik menjadi 30 juta euro setelah tanggal 10 Juli hingga 15 Juli. Oleh karena itu, bila ingin merekrutnya dengan harga tersebut, City harus menyelesaikan transfer dalam beberapa hari ke depan. Klub memandang nominal tersebut sebagai peluang yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Kubu The Citizens juga mendapat keuntungan dari hubungan baik yang mereka miliki dengan agen Dumfries, yang berpotensi mempercepat proses negosiasi.
Barcelona turut memantau situasi sang pemain, terutama karena daya tarik nilai klausul pelepasan yang lebih rendah dari nilai pasar sang bek, 30,6 juta euro. Namun, kendala keuangan yang tengah dihadapi klub Katalan membuat mereka diragukan mampu bersaing dengan City dalam perburuan ini. Dengan kebutuhan akan bek kanan eksplosif dan harga yang terjangkau, Pep Guardiola dikabarkan sangat berharap Dumfries bisa direkrut sebelum klausul pelepasannya habis.